kita ke masjid. Nah, kena lancitan kaki kita, kena lancitan air di jalan ini. Apakah itu termasuk membatalkan wudu atau tidak, Pak Ustaz? Air-air yang melencit di jalan, ya tak? Kadang-kadang kita dari rumah air pasang apa lagi air hujan nih, pakai motor ataupun berjalan kaki, terkadang kaki itu kena lencitan-lencitan air. Selagi air yang mengenai kita, lencitan-lencitan air, percikan-percikan air yang mengenai kita itu tidak jelas, tidak betul-betul jelas ada najisnya, tidak masalah. Maksudnya tidak masalah, tidak batal, tidak najis. Ya. Kalau batal jelas tidak batal. Yang dikhawatirkan najis apa enggak? Karena kan namanya jalan nih, ya, kemungkinan kadang-kadang ya, sapi lewat, ayam lewat, ya, bebek lewat, ya, nah, dia buang kotoran sembarangan. Nah, selagi tidak betul-betul jelas airnya itu ada najisnya, maka air yang melencit, percikan air atau lencitan air, ya, itu tidak dihitung najis. Kecuali kalau kita tengok jelas, misalnya ya ada ayam buang kotoran, kemudian kena hujan menggenang, dan kita lihat memang di situ ada kotoran ayamnya, ada orang lewat pakai mobil, wow, las katanya, airnya melencit, nah itu najis, jelas. Kalau betul-betul kelihatan najisnya. Tapi kalau enggak, ya, hanya kira-kira, nah itu dihitung suci. Yang najis itu kalau memang kelihatan oleh kasat mata ada najisnya. Tapi kalau secara kasat mata tidak ada najisnya, lencitan percikan air itu tidak najis. Nah, tidak perlu dicuci. Seandainya mau dicuci pun bagus. Dicuci hanya karena kotor, bukan karena najis maksudnya. Jadi seandainya terkena mungkin lencitannya ke sarung, tidak perlu ganti sarung. Kadang-kadang mau pergi sembahyang, ada motor lewat melencit air di jalan tuh, ke sarung kita, ke celana kita. Nah, kalau memang tidak betul-betul parah, tidak usah diganti. Maksud tidak betul-betul parah, tidak betul-betul kotor, ya, tidak betul-betul apa namanya, ada najisnya, tidak perlu diganti, tidak masalah. Kecuali memang kita betul-betul lihat di situ mengandung najis, air, ada genangan air dan ada tumpukan tai sapi, ada mobil lewat, wow, terlencit ke baju, ah itu ganti. Karena memang secara kasat mata ada najis, ada kotorannya. Tapi kalau tidak ada, tidak masalah. Itu namanya kotor, tidak najis. Nah, kotor kalau sikit-sikit, ya, sekiranya tidak risih, tidak masalah. Tapi kalau memang kita risih, tidak, kita rasa tidak nyaman mau diganti, pun tidak masalah juga. Ada lagi yang lain? Ya. Tayamum orang yang sakit. Kalau orang sakit tidak bisa wudu, maka sebagai ganti wudu boleh tayamum. Nah, tayamum itu tertibnya yang niat di niat tayamum, ya, kemudian kita ambilkan debu, ya, di apa namanya, dikebas-kebaskan sedikit, kemudian bawa kita sapukan muka dulu, kemudian ambil debu, kebas-kebaskan tangannya, dah mudah seperti itu. Sama seperti kita tayamum, sama seperti kita tayamum, kurang lebih. Jadi dalam tayamum itu tertibnya cuma sekali, tidak seperti wudhu. Kalau wudhu kan muka 3 kali, tangan 3 kali, ya, kepala 3 kali, kaki 3 kali. Kalau tayamum sekali usap, muka sekali, tangan sekali. Karena memang tayamumnya adalah sebagai pengganti. Nah, maka tidak perlu harus sampai 3 kali. Sekali usap muka sekali, tangan sekali dah. Tidak ada ngusap kaki, tidak ada ngusap telinga kalau tayamum. Cukup 2 anggota, muka dan tangan. Ada lagi yang lain? Tadi Ustaz. Ya. Ustaz, kalau hidup itu ya batal kalau dia tetes air yang keluar itu. Oh iya. Air liur itu najis. Nah, jadi air liur itu ada 2, ya. Ada air liur yang tidak najis, ada air liur yang najis. Ya. Nah, air liur yang najis dan tidak najis itu apa bedanya? Jadi kalau air liur yang tidak najis itu adalah air liur yang ada di sekitaran mulut.
Air liur yang ada di sekitaran mulut. Yang kalau kita ngomong keluar ya, pokoknya yang ada di kisaran mulut kita ya, yang keluar dari apa? Kemik kalau bahasa kampung. Hah? Kemik kita itu tidak najis. Itu suci. Makanya kita makan pun tidak perlu kita basuh mulut kita langsung. Kunyah nasi langsung telan. Kita minum langsung telan. Nah, ada air liur yang najis. Yang macam mana air liur yang najis itu? Air liur yang najis itu air liur yang keluar dari lambung. Air liur yang keluar dari perut. Apa tanda-tandanya air liur itu air liur yang keluar dari perut? Air liur najis, dia baunya pekat. Kuning biasanya. Kalau kita bangun tidur biasanya, asal ada peta di bantal kuning, itu dia. Itu air liur, kalau kata kita air liur basi. Ya? Air liur yang keluar dari lambung, warnanya kuning biasanya. Baunya pekat menyengat, itu najis. Kenapa najis? Karena dia keluarnya dari perut. Nah, perut kita ini kan ada kotoran. Makanya ketika dia keluar ya, maka hukumnya najis karena dia udah bercampur dengan kotoran yang ada di perut kita. Nah, itu bedanya itu air liur najis dengan air yang tidak najis. Kalau air liur yang tidak najis, dia hanya keluar dari kisaran mulut kita. Tapi kalau air liur yang najis, itu keluarnya dari perut. Tanda-tandanya apa? Baunya lebih pekat biasanya. Lebih bau daripada air liur yang keluar dari mulut. Nah, itu kalau air liur yang keluar dari perut itu najis. Nah, biasanya itu keluar kalau kita tidur bareng. Kalau kita tidur-duduk, insyaallah dah. Kalau kita tidur bareng, ya, nah itu biasanya dia keluar. Nah, yang keluar ketika kita tidur bareng, baunya pekat menyengat, itulah air liur yang najis. Kalau kena ke baju, tidak boleh bawa solat bajunya, karena baju kita jadi najis. Kalau dia terkena ke pakaian kita, tidak boleh kita bawa solat, karena itu tergolong air liur yang najis. Jelas ya, Pak? Bisa bedakan ya? Iya, dia dari perut, beda mah dia. Insyaallah tahu mah. Ada yang lain?